Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa GMTV dimanapun Anda berada? Senang sekali rasanya jumpa lagi bersama saya Windy Andriani dalam acara podcast. Dan kali ini merupakan podcast ketiga yang membahas mengenai program Gempur Rokok Ilegal. Yang dimana program Gempur Rokok Ilegal ini merupakan terobosan dari Bea Cukai yang bekerja sama dengan seluruh pemerintah di Indonesia. Dan tak terkecuali adalah salah satunya pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat yang bekerja sama dengan Bea Cukai Mataram dalam memberantas peredaran rokok ilegal di Lombok Barat. Pemirsa, banyak masyarakat yang bertanya-tanya dan bahkan ada yang mengaku keberatan terkait adanya program Gempur Rokok Ilegal ini. Mungkin karena mereka kebanyakan belum tahu atau belum memahami mengapa dan apa manfaatnya dari program Gempur Rokok Ilegal ini. Alhamdulillah, untuk menjawab semua pertanyaan atau keluhan dari masyarakat terkait dengan adanya program Gempur Rokok Ilegal ini sudah hadir dua narasumber kita yang hebat yang akan menjawab semua pertanyaan dari masyarakat tersebut. Baik dari pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat dan Bea Cukai Mataram, salah satunya dari pemerintah Kabupaten Lombok Barat sendiri, yakni dari Dinas Pertanian. Baik, langsung saja kita sapa narasumber kita yang pertama dari Bea Cukai Mataram, yakni ada Pak Adi Cahyanto. Selamat siang Pak Adi. Selamat siang Mbak Win. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak Adi? Alhamdulillah. Masih semangat Gempur Rokok Ilegal? Selalu semangat. Harus ya. Demi masyarakat juga. Siap. Baik, beliau ini merupakan Kepala Seksi Kepatuhan Internal dari Bea Cukai Mataram. Dan selanjutnya narasumber kita yang kedua datang dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat. Ada Ibu Hajah Damayanti. Selamat siang Bu. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Semangat dukung Gempur Rokok Ilegal Bu? Tentu semangat. Harus ya. Baik, beliau ini akan menjelaskan atau memaparkan semua pertanyaan-pertanyaan di tengah masyarakat terkait dengan program Gempur Rokok Ilegal ini. Baik, langsung saja kita ke narasumber kita yang pertama, yakni Pak Adi Cahyanto terlebih dahulu dari Bea Cukai Mataram. Pak, seperti yang saya maksudkan tadi, bahwa ada banyak masyarakat yang memang belum memahami terkait dengan program Gempur Rokok Ilegal ini. Kalau boleh tahu Pak Adi, apa sebenarnya rokok ilegal ini Pak Adi? Ya, jadi terima kasih Mbak Win. Jadi memang Bea Cukai ini ada dua kegiatan utama ya. Yang pertama kepabeanan, yang kedua cukai. Nah, cukai di sini tentunya fokus pengawasan kepada barang-barang yang kena cukai. Salah satunya adalah hasil tembakau. Nah, kalau pemirsa GMTV sudah memahami hasil tembakau itu, salah satu contohnya adalah rokok atau tembakau iris yang paling sering banyak lah ya. Iya, di kalangan masyarakat. Nah, ternyata di masyarakat kita ini yang beredar, rokok-rokok yang beredar ini ternyata tidak hanya rokok-rokok yang resmi, rokok-rokok yang diproduksi oleh pelaku usaha yang sudah memiliki izin. Nah, karena rokoknya ini tidak resmi, tidak diproduksi oleh yang memiliki izin, makanya disebut rokok ilegal. Jadi sebenarnya sebab dari ilegalnya itu ada beberapa, tapi nanti saya coba jelaskan. Sebelum itu kita mengapa kemudian ada program Gempur Rokok Ilegal tadi yang kenapa? Jadi karena ternyata dari tahun ke tahun peredaran dari rokok ilegal ini bukannya semakin berkurang Mbak Win, tapi justru semakin marak. Kalau boleh tahu dari sejak tahun berapa Gempur Rokok Ilegal ini Pak? Dulu awalnya programnya namanya bukan Gempur Rokok Ilegal, tetapi Stop Rokok Ilegal. Stop Rokok Ilegal. Itu sekitar tahun mungkin 2017-2018 ya. Terus kemudian berubah menjadi program Gempur Rokok Ilegal. Ditandai dengan kalau stop dulu gini Mbak, ini 5 jari gitu ya. Stop. Kalau sekarang Gempur. Nah, Gempur ini butuh kayak dobrakan yang lebih kuat, makanya sekarang logonya gini kan. Ngepal gitu ya. Lebih keras. Menunjukkan effort yang juga lebih kuat gitu. Karena ternyata harapannya supaya peredaran rokok ilegal itu semakin berkurang, tapi di lapangan ternyata semakin
masif, itu semakin banyak. Berarti dari yang Pak dijelaskan tadi bahwa program Gempur Rokok Ilegal sebenarnya sudah berjalan dari tahun Betul. 2017 sampai dengan sekarang. Ya. Gitu. Tapi Pak Adi juga sempat menjelaskan bahwa selama perjalanan itu ternyata bukan Makin berkurang, tetapi tapi malah makin banyak. gitu. Ya. Bagaimana begitu pendampingan dari Bea Cukai Mataram terhadap pemerintah daerah yang mungkin sedang bekerja sama? Apakah itu bagian dari ketidaksuksesan atau bagaimana? Kalau dibilang tidak sukses, enggak juga. Tidak, karena ini kan nanti kan tergantung indikator yang kita gunakan, Mbak. Jadi kami sebelum didampingi oleh Pemda itu kami kerja sendiri kan. Bea Cukai itu sebelum ada di BHCHT itu kita kerja sendiri, Mbak. Melakukan pengawasan sendiri, ya nyari-nyari tempat produksi rokok ilegal itu sendiri gitu. Karena memang itu tusi kami sesuai undang-undang cukai. Nah, kemudian begitu ada di BHCHT yang alokasinya dari pemerintah pusat langsung kepada Pemda, Bea Cukai melihat ini strategis untuk digunakan sebagai sinergi antara Bea Cukai dengan Pemda. Pemerintah, baik. Kalau awalnya kan kita pasti bekerja samanya di bidang penegakan hukum. Padahal kalau kita tahu di BHCHT sebenarnya tidak hanya di bidang penegakan hukum, ada juga kesejahteraan masyarakat, ada juga kesehatan, selain penegakan hukum. Nah, yang paling kelihatan gaungnya atau suaranya itu terkait penegakan hukum. Jadi saat Bea Cukai operasi bersama dengan Satpol PP, orang pasti tahunya, wah ini nih di BHCHT. Padahal sebenarnya ada lagi yang lain yang dikerjasamakan dari alokasi di BHCHT. Tapi memang Bea Cukai melakukan pendampingan hanya di bidang penegakan hukum. Nah, penegakan hukumnya itu bentuknya mulai dari upaya preventif seperti sosialisasi, edukasi, ya, seperti podcast kita hari ini kan juga merupakan bagian dari kegiatan sosialisasi. Jadi sebelum dilakukan upaya represif, pasti diberikan upaya pencegahan terlebih dahulu, Mbak, diberi pemahaman. Nah, kalau ternyata sudah diberikan upaya pemahaman kok masih aja gitu nggak patuh, jualan, ya mau nggak mau gitu. Makanya yang kenapa upayanya makin intens dari kata stop jadi kata gempur gitu. Terkesan kan kalau mungkin masyarakat menerimanya ini apa sih kayak mau perang gitu ya. Ya memang kita sudah menyatakan perang dengan rokok ilegal ini. Bagi Bea Cukai rokok ilegal ini benar-benar musuh gitu. Karena mereka menggerus potensi penerimaan negara dari sektor cukai. Nah, ngomong-ngomong soal penerimaan negara ini, Pak, kalau boleh tahu tadi kan Pak Adi menjelaskan bahwa alokasi dana DBHCHT tersebut itu ada salah satunya itu di bagian penegakan hukum. Nah, untuk masyarakat sendiri di Pemda itu alokasi DBHCHT-nya itu apa saja? Bisa dijelaskan biar masyarakat tahu. Kalau untuk keseluruhan, seluruh bidang maksudnya, alokasi sudah ada ketentuan di PMK 72 yang terakhir tahun 2024 itu untuk kesejahteraan masyarakat itu 50%, kemudian untuk kesehatan itu 40% dan untuk penegakan hukum 10%. Untuk bentuknya seperti apa? Walaupun Bea Cukai tidak mendampingi, tetapi pada saat pembahasan anggarannya Bea Cukai ikut, Mbak. Jadi kita tahu juga gitu. 50% yang kesejahteraan masyarakat itu nanti akan banyak dimanfaatkan untuk para petani tembakau ataupun buruh dari pabrik hasil tembakau, bisa dalam bentuk misalnya BLT, bisa dalam bentuk misalnya bantuan-bantuan pupuk, ada juga misalnya pelatihan-pelatihan, nanti yang termasuk alat-alat produksi, nanti mungkin Bu Kadis langsung in charge di dalamnya ya. Benar. Kalau untuk kesehatan sendiri? Nah, kalau kesehatan mungkin bisa alokasi untuk pengadaan sarana prasarana yang ada di rumah sakit atau puskesmas, jadi dilengkapi peralatan-peralatannya. Kemudian BPJS, ini kan salah satu banyak juga yang ikut BPJS tapi tidak mampu bayar misalnya untuk preminya, Mbak. Nah itu premi itu bisa dibayar dengan menggunakan DBHCHT di bidang kesehatan. Tuh luar biasa. Jadi kan masyarakat Lombok Barat jangan-jangan nggak merasa nih kalau BPJS-nya dibayarkan dari DBHCHT. Nah dari sini masyarakat tahu gitu ya kemana alokasi DBHCHT itu sendiri, ternyata balik lagi ke masyarakat itu sendiri. Mulai dari tadi ternyata alokasi DBHCHT untuk kesejahteraan masyarakat itu lumayan lebih besar ya, sebanyak 50% dibanding dengan
penegakan hukum bidang yang hanya kesehatan, seperti usaha. bidang Kesehatan maupun kesehatan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, Pak Adi sangat memang luar biasa bermanfaat sekali ternyata untuk masyarakat sendiri. Nah, itu kan kita berbicara soal alokasi DBHCHT, Pak ya. Nah, banyak masyarakat tadi yang seperti yang saya jelaskan, mungkin ada yang belum tahu seperti apa ciri-ciri rokok ilegal, bisa dijelaskan nggak, Pak Adi? Mungkin dari setelah penjelasan Pak Adi tadi bisa menyadarkan masyarakat, oh ternyata ini loh alasannya. Ya. Tapi banyak yang nggak tahu apa ciri-ciri rokok ilegal ini, Pak Adi. Nah, ini nih, biasanya masyarakat itu malah komplain ya ketika kami melakukan razia atau operasi rokok ilegal. Alasannya biasanya ini, Bu, kami ini kan cuma cari untung dikit, Pak. Jadi alasannya itu gitu. Tapi yang perlu dipahami oleh masyarakat, terutama pemirsa GMTV, rokok ilegal itu banyak menimbulkan dampak negatif. Yang pertama, dampak negatifnya adalah dari sisi penerimaan negara. Ada kekurangan atau bahkan tidak ada sama sekali penerimaan negara yang dihasilkan oleh rokok ilegal. Bahkan ada yang tidak sama sekali. Sama sekali tidak ada penerimaan negaranya. Kemudian dampak yang kedua itu adanya persaingan usaha yang tidak sehat. Ini saya ceritakan dampak negatifnya dulu ya, Mbak. Persaingan usaha tidak sehat kenapa terjadi? Ini sama-sama pengusaha rokok. Yang satu dia sudah patuh, yang satunya dia masih nakal, nggak patuh, dia masih produksi atau menjual yang ilegal. Benar. Dengan harga yang ilegal tidak dikenakan cukai relatif lebih murah, selisihnya itu bisa sampai 20 sampai 30 ribuan, benar. Nah, akhirnya orang memilih untuk membeli yang murah. Dalam hal ini rokok ilegal. Tentunya si pengusaha yang legal jadi kesel kan. Saya sudah resmi, saya sudah sah, ini ada izinnya, ada pita cukainya. Kenapa yang laku justru yang lebih ilegal? Ilegal. Ini menimbulkan persaingan tidak sehat. Bisa jadi pengusaha yang sudah legal tadi melaporkan yang ilegal, dan itu haknya dia loh. Benar. Untuk karena udah pemirsa GMTV, misalnya ada tetanggaan ada jual yang ilegal, yang punyanya pemirsa GMTV yang legal nggak laku, kan kesel pasti. Benar. Dia laku, kurang. padahal sebenarnya dia ilegal, tak laporin itu akhirnya jadi saling melapor kan ya. Iya, Nah, ini menjadi persaingan yang nggak sehat. Kemudian yang ketiga, ada juga potensi dampak negatifnya itu munculnya perokok-perokok pemula, anak-anak yang sebenarnya mereka belum usia merokok. Jadi dengan tergiur harga murah gitu ya. Mereka kan mungkin tadinya nggak mau merokok karena tahu rokok itu harganya mahal. Tapi ketika kemudian misalnya diberikan uang jajan oleh orang tuanya, katakanlah 10.000 satu hari, dia gabung 2 orang 3 orang dapat 30.000, itu sudah bisa untuk membeli rokok satu bungkus. Iya, benar. Nah, nanti mereka berbagi di situ. Atau kalau enggak, misalnya dia tabung berapa hari baru dia belikan. Berbeda dengan rokok legal yang harganya memang relatif lebih mahal. Nunggu berapa hari dia baru bisa beli satu bungkus rokoknya itu. Benar. Kalau rokok ilegal mungkin hanya 2 hari dia sudah bisa beli satu bungkus. Ya, harganya mungkin sekitar 15 sampai 20.000. Oke, berarti itu adalah salah satu alasan kenapa rokok legal mahal dan rokok ilegal itu lebih murah untuk karena ada cukai dan untuk mengendalikan gitu ya, supaya tidak memang filosofinya cukai ini kan sebenarnya untuk mengendalikan konsumsi. Benar. Jadi jangan sampai anak-anak di bawah umur mau yang belum legal waktunya mau ya. ilegal, rokok itu sama-sama merusak kesehatan. Benar. Belum ada yang bisa membantah loh. Walaupun kalau kita uji empiris, ini kenapa merokok tapi kok umurnya panjang ya? Tapi secara uji klinis itu memang ditemukan di para perokok, entah itu yang legal maupun yang ilegal, ada kerusakan dari beberapa organ dalam tubuhnya karena pengaruh dari merokok. Itu. Ini menjadi bahaya dari rokok yang ilegal, terutama karena dia produsennya tidak jelas. Itu kita tidak bisa melakukan pengujian. Kita bicara tentang kadar tar dan kadar nikotin yang diizinkan untuk rokok-rokok yang legal beredar. Ketika rokok itu legal, pihak BPOM itu bisa mengecek langsung ke pabriknya karena ada identifikasi ini pabriknya di mana. Misalnya yang terkenal lah, katakanlah Jarum Kudus misalnya. Lokasinya di Kudus, BPOM-nya yang di Kudus bisa langsung cek, oh di mana ya jarum dia, datang ke pabriknya, mereka langsung cek.
Itu yang legal sudah ada ya, Iya. keterangan-keterangan yang seperti itu. Betul. Wah. Nah, sementara yang ilegal kita nggak tahu pabriknya di mana. Para Tidak pemirsa bisa GMTV masyarakat mungkin mengira masa bea cukai nggak tahu Pak. Kalau kami tahu sudah kami Sudah dari operasi dulu. semua. Nggak ada rokok ilegal. Benar. Kenyataannya kan mereka ini apa ya? Seperti jelangkung. Pak. Iya, istilahnya mana ada sih maling yang mau ngaku gitu Betul. kan. Ya, jadi kucing-kucingan. Benar, kucing-kucingan. Termasuk yang Oke. jualan pun juga modelnya kucing-kucingan, Mbak. juga. Jadi ketika ada petugas, ada bea cukai, ada satpol PP, hilang barangnya di etalase. Tapi begitu kami balik lagi ke kantor, muncul lagi. Atau kalau enggak, biasanya mereka menggunakan bahasa-bahasa atau kode-kode tertentu ketika akan menawarkan itu ya. Misalnya ini pembeli ketika ditawarkan rokok-rokok yang resmi, yang legal, wah mahal nih, saya cari rokok yang murah. Itu maksudnya dia cari yang ilegal. Yang ilegal. Nah, baru dikeluarkan Mbak diterjangkau. sama penjualnya. Si pedagangnya juga pintar, dia tidak akan pamerkan itu di etalasenya, karena kalau dia pampang itu di etalase sudah pasti dia akan Kena ketahuan nanti, sama benar. petugas. Nah kalau untuk ciri-ciri mungkin ini ada Oke, bisa ditampilkan ya, untuk video ciri-cirinya. yang kami pernah buat. Ini saya kebetulan bawa rokok juga. Oke, simak terus ya pemirsa. Ada Ini akan ada beberapa ciri-ciri dari rokok ilegal yang mungkin untuk mengidentifikasi ini pemirsa GMTV mungkin ada yang harus menggunakan alat, tetapi ada juga yang bisa kasat mata tanpa menggunakan alat. Oke. Nah ini kita contohkan di sini bagaimana mengidentifikasi pita cukai. Nah ini adalah pita cukai yang dilekatkan di setiap bungkus rokok. Nah, ini namanya pita cukai ya, atau Oke, yang mungkin kertas kecil merapat ini ya. ya ini masyarakat mungkin lebih mengenal bandrol ya, bukan pita cukai. Nah, ini ada keterangan-keterangan atau informasi yang ada di pita cukai tersebut yang bisa menjadi penanda apakah rokok ini legal atau Legal atau ilegal. tidak. Nah, ini salah satunya ketika pita cukai ini asli. Pita cukai asli itu ditandai dengan ketika dia disinari dengan sinar UV. Oke. Sinar UV ini contohnya kalau kita di teller bank, Mbak Win, itu kan kalau kita nabung setoran, Iya, itu iya. kan dicek uang kita Uangnya asli palsu, atau palsu. palsu, Sama, benar. itu menggunakan alat itu juga. Nah, nanti ketika disinari dia akan, kalau yang palsu dia tidak berpendar pita cukainya. Untuk sinar UV sendiri bisa nggak sih pakai sinar UV yang dari handphone kita? Bisa? Kalau Nggak bisa ya? memang Ada sinar UV-nya ada berfungsi khusus gitu. bisa. Oh gitu. Bisa. Tapi yang jelas bukan baterai ya. Oh, bukan iya. bukan senter. Bukan senter biasa. Ya, bukan, Iya. bukan senter biasa. Siap. Kalau pakai UV ini dia hologram, kemudian ada fitur-fitur pengaman yang di pita cukai itu akan muncul. Kelihatan jelas ya. Kalau dengan kasat mata tidak bisa, Mbak. Harus gitu. dengan menggunakan sinar. sinar UV. Pakai alat khusus Ya, berarti. ini untuk mengidentifikasi tadi, jadi akan muncul di hologramnya itu tanda-tanda seperti ini ada Garuda, ya. kemudian ada bentuk seperti tembakau itu, daun tembakau. Oh, daun tembakau yang biru-biru. Ya, Oke. itu akan muncul terus, kemudian ada seperti bentuk cacing ya yang tidak beraturan. Nanti pemirsa GMTV jangan mengira ini jangan-jangan ini yang palsu karena bentuk cacingnya tidak beraturan. Bukan, justru ini yang asli. Itu yang asli. Karena sengaja dibuat seperti itu untuk fitur pengamanan. Berbeda dengan yang justru nanti bisa kalau ketemu cacingnya itu justru yang rapi, justru itu yang palsu. Oh, itu Nah, perbedaannya. Ini salah satu ciri-ciri saja. Jadi pita cukainya asli. Oke. Kalau dia pita cukainya palsu, tidak berpendar tadi ya, berarti dia ilegal. Oke. Itu Tidak. ciri-ciri pertama. Baik. Kemudian ciri-ciri yang kedua, itu pita cukainya itu bukan pita cukai yang bekas. Bukan pita cukai yang bekas. Para pengusaha rokok itu sudah tahu bahwa satu keping pita cukai itu hanya bisa dilekatkan pada satu bungkus rokok. Oke. Dan di mana dia harus melekatkan sehingga ketika pembeli atau perokok itu akan mengkonsumsi rokoknya, ketika dia membuka bungkusnya seperti ini Mbak Win, ini sobek, Oke. harus sobek. Iya. Nah, sama ini juga dipasang sini sobek, Oke nih. harus sobek. Heeh. Ada Kalau yang dipalsukan? yang bekas Iya. itu dengan cara dia
pada saat si pembeli mau meninggalkan warung itu diminta oleh si penjual, Pak, tolong pita cukainya Dibalikin. dilepas dulu. Oke. Jadi dilepas kemudian diberikan ke si penjual nanti mengembalikan ke sales atau distributor atau sales menyerahkan ke pabrik. Oke, mungkin ada apa sistem jual beli di situ ya antara Ya, pedagang dengan yang jelas penjual biasa. ada kompensasi, Mbak, yang didapat. Saya enggak perlu sebutkan di sini. Oke. Nanti malah Iya, jadi, pasti jadi kan. terinspirasi. Ada. Oh iya. Padahal iya, itu bener. ilegal. Oh, nggak boleh ya, Jadi, bener. nggak boleh. Tapi itu Intinya, pasti ada sanksinya juga ya. iya, Tapi ngomong ini masalah sampai- sanksi nanti sampai kita pidana jelaskan. ini, Mbak. Oh, benar. Ya, itu yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi pita cukainya bukan pita cukai yang palsu. Yang Iya. kedua pita cukainya bukan pita cukai yang bekas. Bukan Kalau bekas. kita kalau orang awam gimana cara mengenali ini bekas atau tidak? Bisa diraba, Mbak. Oke. Jadi karena dia memang didesain pita cukai ini hanya satu kali bisa dilekatkan, itu ketika dia akan dilekatkan ke yang kedua, yang ketiga atau yang seterusnya, itu harus ditambahkan dengan lem dulu kan atau perekat. Nah, ini membuat kertas dari pita cukainya itu menjadi tidak halus gitu, tidak rata, tidak. Jadi ketika diraba itu pasti nggak halus gitu. Iya, benar. Ya, cuman ini kadang ya masih debatable gitu. Ada yang ini halus Karena ini ada enggak tambahan gitu. lem gitu ya. Ya. Karena Kemudian yang dilekatkan ketiga, dua ciri-ciri yang ketiga, ini kasat mata, pemirsa JMTV pasti tahu, bahkan tidak ada Pita cukai. cukainya. Polos, kami nyebutnya polos. Jadi begitu tidak ada pita cukai ini, udah itu pasti palsu, ilegal, ya. Nah, kemudian yang keempat, nah ini juga sebenarnya kasat mata, tidak menggunakan alat, tetapi harus teliti, harus cermat. Tadi di contoh ini ya, pita cukai itu ada informasi apakah rokok yang dijual ini merupakan jenis rokok SKT, SKM, sigaret ketek tangan, sigaret ketek mesin, kemudian berapa isi di setiap bungkusnya, itu ada informasi di pita cukainya. Nah ini pemirsa JMTV silahkan cek kalau yang suka merokok, di pita cukai itu nanti ada tercantum berapa jumlah isi, berapa jumlah batangnya yang ada di dalam satu bungkus rokok ini. Misalnya di sini 16, kemudian kita bisa cek di bungkus rokoknya berapa. Di sini ada keterangan 16 laser milk, berarti sama 16. Ada juga di sini biasanya informasi 16. Kemudian tinggal kita buka. Apakah isinya juga 16? Nah, kalau misalnya nanti ketemu, katakanlah di sini tercantum di pita cukainya 12. Di bungkusnya 12 juga, tapi ketika dibuka ternyata isinya 20. Beda, ya, ini berarti juga ilegal, Mbak. Ilegal. Karena salah peruntukan. Jadi pita cukainya itu salah peruntukan. Okay. Salah peruntukan yang kedua tadi saya sebutkan ada SKT, SKM. Ya. Nah, SKT SKM ini seperti apa dia? Ya, rokok ini dikerjakan dengan mesin, tapi bisa juga dengan tangan. Yang dengan mesin disebutnya SKM, sigaret ketek mesin. Kalau yang dengan tangan dia sigaret ketek tangan atau SKT. Nah itu beda tarif cukainya, Mbak. Beda dia. Tarif cukai SKM itu lebih mahal. Ya, yang Pabrik yang bisa memproduksi menggunakan mesin pasti produksinya lebih banyak daripada yang SKT. Karena dengan menggunakan mesin sekali Lebih produksi cepat, langsung ya. berapa batang gitu kan. cepat, benar. Kalau dengan tangan kan satu gitu ya. Gelinding Secepat gitu. apapun pekerjaan yang dilakukan oleh tangan itu masih kalah cepat dengan mesin. Dan biasanya mesin ini karena seperti robot rapi ya. Bentuk rokoknya itu rapi. Antara SKT Buletan-buletannya itu dan SKM itu tetap harus melalui izin juga ya? sama, Oke, semuanya harus ada izinnya. Nah, nanti beda peruntukannya itu ketika jelas-jelas ini rokok yang dibuat dengan mesin SKM ya kita Iya, nyebutnya, SKM. tapi pita cukai yang dilekatkan itu SKT. SKT, jadi tidak Ya, sesuai karena juga. SKT tadi kan lebih murah. Benar. Seharusnya pengusaha SKM itu dibebani dengan tarif cukai yang lebih tinggi, karena dia produksinya bisa massal tadi. Benar. Tapi curangnya dia membeli yang SKT. Ini kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya karena seorang pengusaha itu bisa mengajukan izin langsung. Izin atas rokok yang dia produksi itu tidak dikhususkan. Misalnya pengusaha A hanya boleh SKT, pengusaha B hanya boleh SKM. Tidak. Tidak ya. Satu kali mereka mengurus perizinan, namanya NPPBKC, itu mereka sudah boleh izin semuanya, Mbak. SKM boleh, SKT boleh, Oke. bahkan tembakau iris pun boleh.
Jadi tidak beda-beda izinnya. Di Bea Cukai itu hanya satu izinnya, namanya NPP BKC. Nah, di NPP BKC itu dia boleh mencantumkan saya produksi sementara ini SKM Pak, tapi saya juga ada rencana mau SKT. Itu bisa dia ajukan Bisa sekali. ajukan deh. Sehingga Bea Cukai agak kesulitannya nanti ketika ini dia izinnya SKM dan SKT. Kenyataannya yang dia produksi sekarang SKM atau SKT ya, kan kita nggak tahu kalau kita nggak ke lapangan. Nah, biasanya ada mekanisme namanya pencatatan pembukuan atas rokok yang diproduksi. Ini yang biasanya kami gunakan untuk Monitor. Ya. Oh, iya, Tapi iya, iya. ini ketika diproduksi di tempat yang berizin tadi, Mbak. Iya, iya, benar. Jadi Bea Cukai itu ketika ada pengajuan izin, dia akan mengajukan cek lokasi. Oh, Nah, cek lokasi itu hanya di tempat yang nanti akan diajukan izin. Kalau dalam tanda kutip si pengusaha curang, dia bisa jadi punya tempat lain. Nah, iya, bisa ini yang jadi. kita khawatirkan, Mbak. Nah itu Ada ya, walaupun pengusaha yang dia sebenarnya punya produksi di tempat lain juga yang tidak diajukan izinnya kepada Bea Cukai. Di situ dia sebenarnya memproduksi yang SKM, yang lain, SKT, yang benar. tidak sesuai. Oh, yang tidak sesuai Ya. tadi, benar. Ini yang kadang kucing-kucingannya di sana. Ketika Bea Cukai tanya, Pak produksinya ini Pak, produksi kami cuma ini gitu. Tapi sebenarnya dia ada produksi. Ada yang lain. produksi yang lain, walaupun sudah berizin, tapi ternyata dia menyeleweng juga Iya. gitu. Tapi Jadi- sebelumnya ada pernah ditemukan juga seperti itu, Pak. Kalau di Lombok kebetulan pengusaha-pengusahanya relatif patuh. Oh, Jadi patuh kami sih. belum pernah mencabut izin gara-gara mereka melakukan pelanggaran yang seperti itu. Oke. Yang sudah pernah terjadi ini di Lombok Barat kebetulan Bu kejadiannya. Itu karena dia menjual pita cukainya, Mbak. Itu sudah terjadi. Iya. Jadi pita cukainya itu dia beli banyak, produksinya dia turun, nggak laku kan misalnya di pasaran dia nggak laku, produksinya Akhirnya? menurun, padahal dia sudah terlanjur pesan pita cukai banyak, Banyak, benar. dijual Mbak pita cukainya ke pengusaha yang lain. Yang Ini ilegal. nggak boleh. Oh, nggak boleh. Jadi namanya jarum ya harus pakai pita cukainya jarum. Namanya sampurna ya harus pakai pita cukainya sampurna. Dengan kejadian penjualan pita cukai tadi, berarti kan nanti yang pakai pita cukainya si pengusaha itu kan pabrik yang lain. Oke, nah dari 4 ciri-ciri yang Pak Adi jelaskan tadi itu, yang paling dominan ditemukan oleh Bea Saat Cukai itu ini yang mana? kalau trennya Khususnya di Lombok Barat, Lombok Barat sekarang justru yang polos, Mbak. yang polos lebih Ya, banyak. yang tidak ada pita cukai. Ini lebih banyak sekarang. Di setiap operasi itu kami banyak temukan. Artinya modus sebenarnya yang paling agak rumit itu kan yang salah peruntukan tadi ya. Tapi ternyata saat ini di hampir sebagian besar Lombok lah, nggak cuma Lombok Barat. Itu yang banyak ketemu Kebanyakan justru banyak yang polos. yang polos Yang gitu. kasat mata bisa dilihat ini ilegal. Udah jelas-jelas ya. Jadi pemirsa GMTV kalau misalnya bingung ini mana Pak yang legal, mana yang ilegal, ya paling gampang lihat pita cukainya. Ada pita cukainya Oke. tidak? Kalau tidak ada ya berarti ilegal. Berarti ilegal. Baik pemirsa, setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Adi tadi terkait masalah ciri-ciri rokok ilegal, mulai dari pita cukai yang palsu, Palsu, kemudian bekas. tidak sesuai dengan peruntukan, kemudian Pita cukai bekas. pita cukai yang bekas, dan juga Polos. polos. Itu semoga bisa mengedukasi masyarakat semua atau pemirsa GMTV dimanapun Anda berada supaya lebih jeli lagi memilih atau membedakan antara rokok ilegal dan rokok yang legal. Nah, berbicara masalah DBHCHT atau dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau yang memang diperuntukkan untuk pemerintah daerah Lombok Barat dan juga bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat itu sendiri, dan langsung saja kita beralih ke pertanyaannya ke Dinas Pertanian, seperti apa alokasi DBHCHT itu sendiri. Nah, sebelum kita berbicara mengenai seperti apa manfaat DBHCHT untuk masyarakat itu, Bu Kadis, kalau boleh tahu menurut Bu Kadis sendiri seberapa penting sih sumbangan dari DBHCHT ini terhadap kemajuan petani-petani kita yang ada di Lombok Barat, khususnya petani tembakau itu, Bu? Jadi sumbangan dana dari DBHCHT itu sangat-sangat penting bagi masyarakat kami, khususnya petani tembakau yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Karena itu dapat memperbaiki semua infrastruktur terkait untuk budidaya pertanian, khususnya tanaman tembakau. Dan juga kita akan mendapatkan prasarana dan lain-lain sebagainya.
Jadi kami sangat mementingkan itu. Itu khusus di bidang pertanian. Tentunya nanti di bidang-bidang lain seperti kesehatan, seperti yang lain-lainnya, Kesejahteraan itu gitu juga ya. akan sangat banyak manfaat. Nah, kalau boleh tahu Pak, Bu, DBHCHT untuk tahun 2024 atau tahun 2023 untuk Dinas Pertanian sendiri itu berapa alokasi yang diterima oleh Dinas Pertanian? Jadi kami kalau tahun 2023 sekitar 4,5, 2024 5M, dan sekarang yang tahun 2025 kami 6,1 M. Berarti terus naik ya. Terus naik, ya. 5,4 5,4-an. 5,4 Kalau sekarang M 6, ya. sekarang Oke. 6,1 M. 6,1 M yang untuk tahun 2025. 2025, Berarti ya. melihat dari tahun ke tahun selalu mendapatkan kenaikan. Iya. Berarti ini adalah salah satu bentuk kesuksesan dari Dinas Pertanian gitu ya Iya. dalam memanfaatkan alokasi DBHCHT itu sendiri. Nah, kalau boleh tahu Bu, dari dana yang dialokasikan khususnya bagi Dinas Pertanian itu sendiri dimanfaatkan untuk apa saja? Jadi kami memanfaatkan anggaran DBHCHT itu, kami harus pengolahannya itu berdasarkan PMK sama tadi PMK nomor 72 tahun 2024 tentang pengelolaan DBHCHT, dan berdasarkan SE Dirjen Bun dari Kementan ya nomor 1119 garis miring KB 110 garing E garing 11 2024 tentang rincian kegiatan program peningkatan kualitas bahan baku dan juga untuk pembinaan lingkungan sosial. Dan di situ banyak sekali beberapa kegiatan, program-programnya situ adalah pengawasan penggunaan sarana pertanian, prasarana pertanian, terus sudah penjaminan kemurnian dan pelestarian sumber daya genetik tanaman, dan semua itu peruntukannya kami harus mengacu kepada SE Dirjen Bun, sehingga bantuan-bantuan itu ya tentunya kami di situ di SE disebutkan bahwa untuk petani tembakau, kita ketahui dek bahwa petani tembakau kita lahan pertanian yang petani yang tembakau itu hanya di wilayah tengah sampai selatan, yaitu mulai dari Labu Api agak sedikit kemudian berkurang, Labu Api, Kediri, Kuripan, Gerung, Lembar, Sepotong. Yang paling banyak adalah di daerah Lembar dan Sepotong. Sepotong yang paling banyak. Sehingga jangan kaget kalau bantuan-bantuan itu akan banyak ke sana karena peruntukannya yang khusus untuk petani tembakau, tidak boleh untuk yang lainnya. Petani yang lain. Jadi gitu. itu kadang kami juga merasa bingung ya, Ibu kenapa kok bantuannya kok ke arah sana semua gitu. Jadi saya ya bagaimana lagi, kami tidak bisa melanggar aturan SE dan PMK yang sudah ditetapkan. Yang kita memang melanggar malah jadi temuan. Benar. Jadi peruntukannya khusus untuk petani tembakau. Jadi yang menanam tembakau, sedangkan lokasi-lokasi tanam tembakau yang tadi di 6 kecamatan yang paling banyak di Lembar dan Sepotong. Jadi banyak bantuannya ke sana, baik itu berupa prasarana, sarana, dan lain-lain sebagainya. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan terkait peningkatan alokasi dana yang diberikan ke Dinas Pertanian, gitu kan selalu mengalami kenaikan cenderungnya. Nah, bagaimana kemudian dari penjelasan Pak Adi juga tadi terkait masalah peredaran rokok ilegal ternyata semakin maraknya Bu, khususnya di Lombok Barat. Terus bagaimana dukungan dari Dinas Pertanian itu sendiri dalam memberantas peredaran rokok ilegal yang memang bersumber dari bahan baku tembakau itu sendiri, Bu? Jadi dukungan kami dari Dinas Pertanian tentunya kami selalu melakukan penyuluhan dan pendampingan kepada petani-petani tembakau kami. Karena tidak menutup kemungkinan juga petani-petani tembakau kami itu kan juga merokok. Kami mengajarkan kalau bisa pakai rokok yang legal, jangan yang ilegal. Dan kami selalu menyisipkan, misalnya ada pelatihan, ada sekolah lapang. Kami selalu menyisipkan ciri-ciri dari rokok-rokok yang legal dan ilegal. Kami selalu mengikuti itu. Dan bahkan kami mulai sekarang juga mengajak, ayo bapak-bapak petani kita coba sekarang untuk meningkatkan PAD juga bisa dari cukai, kita belajar berusaha. Jadi kita melakukan pendampingan kepada petani-petani mulai sekarang Pak. Kita melakukan pendampingan untuk mereka membuat NIB, berusaha untuk jadi pengusaha. Jadi tidak hanya naik kelas, tidak hanya berproduksi untuk meningkatkan hasil produksi tembakau, tapi mereka kita ajarin bagaimana jadi pengusaha rokok yang nantinya juga bisa menghasilkan kuota cukai dan bisa menghasilkan pendapatan PAD yang lebih Kabupaten besar. Lombok Barat yang lebih besar. Luar biasa. Jadi begitu ya strategi dari Dinas Pertanian. Saya tambah dikit Mbak. Ini Mbak. maaf, mungkin maksudnya Bu Kadis tadi gini Mbak Win. Kita mau operasi gempur rokok ilegal berapa kali pun,
Bisa. kalau tidak ada produksi rokok legal Ilegal, di Lombok Barat, itu cukainya nggak akan bertambah. Bertambah. Kenapa? Misalnya tembakau kita sudah banyak nih produksinya, Bu Kadis tadi meningkat terus. Dibeli oleh pengusaha-pengusaha katakanlah yang paling dekat di Mataram, kota Mataram. Jadi pengusaha-pengusaha rokoknya di Mataram, Mbak. Pada saat dilakukan operasi gempur rokok ilegal bersama antara Satpol PP Lombok Barat dengan Bea Cukai Mataram, habis kan Iya, benar. yang di pasaran yang ilegal. Iya, Nah, ini butuh diguyur dengan rokok-rokok yang legal. yang legal. Benar. Ketika pengusaha-pengusaha di Lombok Barat itu masih hanya sebatas memproduksi tembakau, maka mereka tidak akan bisa menjual rokok ke pasaran di Lombok Barat. Akhirnya yang masuk ke pasaran rokok Lombok Barat dikuasai oleh Mataram. rokok-rokok dari kota Mataram. Dari Nah, Mataram. karena banyak yang terjual di Lombok Barat, pengusaha di Mataram nanti akan berproduksi lagi, nambah lagi produksinya. Karena nambah produksinya lagi, dia pesan minta cukai lagi. Nah, yang dapat di BACHT-nya Kota Mataram. Mataram. Bukan Nah, Mataram, dari bukan penjelasan, Lombok Barat. iya luar biasa ya. Iya. Jadi dari penjelasan Pak Adi itu, bagaimana kemudian pengawasan dari Dinas Pertanian terkait masalah jual beli bahan baku tembakau yang memang harusnya dikelola atau diproduksi oleh Lombok Barat sendiri, tapi ternyata dioper lagi ke Mataram. Ternyata itu yang memicu ya. Gimana, benar. Bu, pengawasannya? Jadi begini, kalau pengawasan mengenai perdagangannya kan memang bukan tupoksi kami ya, tupoksinya perindustrian dan perdagangan. Jadi kami dari Dinas Pertanian cuma mengawasi bagaimana mutu tembakonya. Nah, kira-kira petani kami, baik petani yang bermitra, dijualnya kemana? Apakah dijual ke mitra ke Sadana atau dijual sendiri atau langsung jual langsung, ataupun juga kita di situ akan melihat berapa harganya. Itu kira-kira petani saya sekarang untung atau tidak ya menjual tembakonya itu. Kalau kami perdagangan peredaran rokoknya itu urusannya Perindak. Jadi salah satu inisiatif kami kemarin juga sudah melakukan sekolah lapang tembakau untuk meningkatkan produksi dan juga untuk memfasilitasi petani membuat NIB, karena kan kita dengar Lombok Barat akan membangun SIHT nih. Iya, Ya kan, benar. sentra industri hasil tembakau di Lembar. Jadi kami melakukan SLPHT di lingkaran daerah di Lembar, dekat sekitaran dengan SIHT, yang nantinya ke depannya kami berharap bahwa nanti Lombok Barat juga bisa menghasilkan cukai tembakau. Cukai. Karena sekarang kita sangat kecil dibanding Kota Mataram. Betul, Kota Mataram tidak Pengusahanya mempunyai hanya lahan. Pengusahanya hanya enam Lombok Barat. Iya. Nah, di Kota Mataram tidak ada lahan, tetapi dia cukainya tinggi karena kan dana DBHC itu sumbernya 40% dari produksi tembakau, hasil tembakau. Bisa ditayangkan datanya ya biar bisa dilihat. Ya, Oke, dan lanjut sedangkan lagi. kalau kalau yang 60% bersumber dari cukai tembakau. Kami dari Kabupaten Lombok Barat Oke. memang betul hasilnya dari produksi tembakau itu 40%, sedangkan yang 60% kami hasilnya hanya sedikit, kurang lebih cukai kita hanya berkisaran 1, M saja. Bahkan tahun 2024 katanya turun cukainya tembakau, tapi jangan khawatir, produksi kami tetap meningkat ya, siapa tahu bisa tembakonya naik terus gitu loh. Nah, sedangkan di Kota Mataram cukainya itu 9 M, perbandingannya jauh. Makanya jangan kaget kalau anggaran Kota Mataram lebih besar dibanding dengan Lombok Barat. Karena memang ukuran hitungannya itu porsinya 60% dari cukai, 40% dari produksi tembakau. Jadi disinilah kami bersama-sama di Pemda Kabupaten Lombok Barat, terutama kami dari Dinas Pertanian, mulai untuk bagaimana memproduksi hasil tembakau dan mengajak petani kita supaya berusaha nanti membuat cukai, ada pita, membuat tembakau rokok sehingga menghasilkan cukai, sehingga bisa mengejar Kota Mataram. Mudah-mudahan ya bisa balance nanti, karena kami punya cukai nanti produksi rokok, dan kami juga punya dan produksi tembakau. Kami berharapnya gitu. Nah, itu bisa dilihat mungkin di layar tuh, kelihatan kan? Tuh, cukai tahun 2023 selalu mengalami kenaikan gitu ya. Kalau dari data ini kan Lombok Kota Barat Mataram paling atas ini ya. Ini kita lihat penerimaan cukainya itu sudah sampai 9 miliar. 9 miliar, sementara kita Lombok masih Barat di angka 1. 1,1. Oke. Tahun 2024 turun kita lihat cukainya. Kota Mataram naik 9,6 M, kita malah turun nih Lombok Barat nih, jadi 1,05. Jadi ada penurunan sekitar 130-an juta ya. Dari sisi penerimaan cukai. Makanya DBHCHT-nya turun di tahun 2024 ya.
Iya. Dari 19,5 M jadi 19,4. Sedangkan kota turun bisa jadi ini karena secara nasional memang cukainya turun secara nasional. Oke. Terus kemudian yang kedua dipengaruhi juga dari mereka nggak punya produksi tembakau tadi. Nggak punya lahan. Itu yang menyebabkan. Tapi angkanya tetap tinggi, Mbak, 62 M. Iya, kita hanya 19 masih ya. 19. Kita tetap di angka 19. Oke, itu di tahun 2024. Iya. Nah, mengenai ngomong masalah pengawasan tadi, Bu, kira-kira ada koordinasi nggak dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan itu sendiri? Karena kan udah jelas-jelas nih kan melihat dari data itu sendiri penjualan produksi tembakonya gitu. Ada nggak koordinasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar bisa meminimalisir setidaknya? Ya, jadi kami tetap ada koordinasi karena kami juga sering rapat-rapat bahkan sama Bea Cukai kan kalau umpamanya yang terkait dengan kupu rokok selalu turun ya. Nah kalau kami di sini juga nanti ke depannya akan mencoba membuat tembakau yang ada pita cukainya meskipun tidak dalam bentuk rokok kan ada Pak ini. Ya, nah itu nanti tembakau iris. Oh, tembakau iris. Cuman kami sekarang ini lagi banyak bermitra dengan PT Sadana. Jadi ada bermitra petani kita. Oke, luar biasa. Nah, jadi masih berbicara masalah dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau itu sendiri. Nah, kira-kira bisa dijelaskan ya, Bu, pengaruh setelah dan sesudah menerima DBHCHT kualitas dari tanam tembakau itu sendiri itu ada pengaruhnya, ada perubahan nggak dari jenis kualitasnya sebelum dan sesudah menerima DBHCHT? Jelas ada, karena sebelum ada anggaran DBHCHT kan kami tidak pernah melakukan pelatihan pada petani kita bagaimana cara budidaya tembakau yang bagus supaya hasilnya bagus, bagaimana pasca panennya dan lain-lain sebagainya. Sehingga zaman dahulu kemarin-kemarin itu sebelum ada pelatihan, kalau kita nawarkan ke PT-PT Jarom, Sampurna ditolak terus, tidak mau gitu karena kualitasnya salah grade ya. Nah sekarang kami setelah adanya anggaran dana DBHC ini, kami melakukan pelatihan sekolah lapang mulai dari budidaya sampai pasca panen. Sekarang malah dicari-cari sama PT Sadana sama perusahaan yang dan itu dari harga juga beda. Kalau yang dulu itu harganya paling 35.000 per tumpis, sekarang bisa sampai 60.000 per tumpis sampai 65.000 per tumpis gitu. Kalau dulu misalnya kita jual ke perusahaan paling dihargai 30.000. Nah kalau sekarang sudah bisa dihargai sampai 50.000. Oh, udah ada peningkatan gitu dari kualitasnya, ya, luar biasa berarti ya. Dan petani kita juga sudah mulai pintar. Kalau dulu kan kadang kan kita ajarin caranya bermitra begini loh, jadi harus saling menguntungkan. Kalau dulu dibodoh-bodoh, ini kualitasmu jelek gini-gini, dikasih harga murah. Percaya aja. Kalau sekarang enggak, ini bagus saya punya, sudah tahu dia sudah mulai bisa, sudah berani ngotot petani kita. Sudah tahu ya perbedaannya ya hasil kualitas yang sebelumnya. Sama kalau juga penjual rokok yang kemasan juga sudah mulai diajarin juga bagaimana caranya tembakau raja kemasannya yang bagus sudah. Oke, ini masih kembali ke pengawasan itu sendiri. Nah, kira-kira jika ada salah satu petani tembakau di Lombok Barat yang memang juga menikmati BLT ya, kalau boleh kita sebutkan ya, bantuan langsung gitu kepada petani tembakau itu sendiri, ditemukan menjual hasil tembakonya itu kepada mitra yang lain selain di Lombok Barat, itu ada sanksi pemutusan atau apa gitu untuk petaninya? Ya tentunya kalau memang ada dia misalnya bekerja sama dengan yang rokok ilegal, tentunya kami akan stop, tidak akan kami berikan bantuan lagi. Gitu. Dan kami mungkin akan laporkan. Melaporkan langsung ya, karena ada sanksinya juga. Itu tapi sudah selalu kami memberikan informasi ya, kalau jual ilegal itu haram hukumnya, kan tahu petani kan bisa takut kalau sudah dibilang begitu. Petani kita benar. Makan uang haram itu sudah takut sudah mereka. Oke, luar biasa. Kalau boleh tahu Bu, apa ya, berapa jumlah petani asli pemilik lahan dan petani tembakau di Lombok Barat yang kalau memang sebagian besarnya adalah petani asli tembakau, bagaimana kemudian pemasarannya tadi Bu? Petani asli kita itu yang itu hampir sekitar 1.816 kakak itu yang milik lahan. Memiliki lahan asli, bukan buruhnya? Bukan, rata-rata petani kami yang berusaha di bidang tembakau biasanya memiliki lahan sendiri. Karena kalau petani 1.816 kakak.
Oke. Kalau dia tidak memiliki lahan, karena tembakau ini kan biayanya besar, jadi takut mungkin tidak berani kalau punya petani-petani yang itu tidak berani. Rata-rata pemilik semua, Pemilik kebanyakan semua. gitu. Ada yang buru-buru tani ya paling hanya 546-an kalah, hanya sedikit. Berarti dominan pemilik Dominan asli. pemilik, Ya. ya. Kalau boleh tahu lahan di Lombok Barat sendiri ini yang diperuntukkan untuk petani tembakau ini berapa luasnya, Bu? Jadi kita selalu meningkat, Mbak, karena ada bantuan dana DBHCHT dan harga yang tinggi, jadinya dari tahun ke tahun itu meningkat. Jadi luas tanam kita dari tahun 2021 hanya sebesar Boleh ditambahkan datanya? 475,06 hektar. Oke. 2022 menjadi 475,56 naik ya. Nah, terus tahun 2023 486,06. Nah, terus tahun 2024 522,28. Bahkan sekarang sampai hari ini sudah hampir 800-an hektar untuk tahun 2025. Berarti selalu ada peningkatan. Selalu ada ya. peningkatan. Insya Allah kalau peningkatan nanti kita dapat anggaran untuk dari hasil produksi itu 40% dari 800 tadi yang akan lebih meningkat lagi. Oke. Ya, kita harapkan begitu. Dan Berarti hasil untuk produksinya juga meningkat. Hasil produksinya di tahun 2024 ini yang mana nih, Bu? 760,89. Dibanding dengan tahun 2023 yang Iya. 753. oke, beda 1 angka. 16 ya. Baik, selalu ada 753, 760 2024, 753 ya, beda banyak, itu beda 7 ton lebih. Ya. Baik. Kemudian kita beralih lagi ke Pak Adi. Iya. Nah, tadi kan udah dijelaskan seperti apa strategi dari Dinas Pertanian dalam mendukung program gempur rokok ilegal ini. Nah, Pak Adi juga sudah menjelaskan seperti apa ciri-ciri rokok ilegal tadi. Nah, kemudian jika Bea Cukai sendiri menemukan di lapangan saat operasi di lapangan terkait dengan rokok ilegal ini, kemudian rokok ilegal ini dikemanakan, Pak Adi? Ya, ini sering ditanyakan juga nih Mbak Win. Jangan-jangan dijual lagi sama Bea Cukai gitu ya. Jadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007, semua hasil tegahan atau sitaan mungkin ya, kalau saat razia itu dilakukan bersama dengan teman-teman Satpol PP, itu akan kami bawa. Kami bawa ke kantor, kemudian kami tindak lanjuti dengan pemeriksaan. Nah, pemeriksaan pertama pasti ke siapa yang menguasai rokok itu kan. Misalnya kami ketemu di warung atau di toko, ya pemilik warung atau pemilik toko kami panggil. Kami akan lakukan pemeriksaan bagaimana rokok itu bisa sampai ada di warung atau tokonya. Karena sebenarnya yang kami cari itu ya bukan hanya pemilik warung atau pemilik toko, tetapi siapa yang mengedarkan ini. Dalam kacamata kami sebenarnya pemilik warung, pemilik toko yang mungkin mereka belum paham tentang ketentuan rokok ilegal, bisa jadi mereka ini korban dari nakalnya para pengusaha-pengusaha rokok ilegal tadi. Yang mereka kan menitipkan gitu ya, mereka kan nggak mungkin Mbak jualan sendiri. Kalau dia jualan sendiri mungkin lakunya cuma berapa, atau daerahnya mungkin terbatas. Tapi pinternya dia kan, ini ada banyak orang yang jualan rokok, diiming-imingi lah, saya ada nih produk rokok lebih murah harganya, tanpa dia memberikan informasi bahwa ini rokoknya ilegal. Benar, jadi tergiur dengan harga murah. Karena lebih murah, masyarakat pun kadang juga gitu kan, supply and demand Mbak. Begitu dia pengen merokok, mau beli yang legal kok cekak, uangnya nggak cukup, akhirnya ya sudah beralihlah ke rokok yang harganya lebih murah. Celakanya ketika yang dipilih yang murah ini adalah yang ilegal, sehingga akhirnya pasaran dari rokok yang legal akan mati ketika yang banyak dibeli adalah rokok-rokok yang ilegal. Masalah rasa, katanya sih, saya kan nggak merokok nih Mbak ya, katanya nggak jauh beda katanya antara rokok ilegal dengan yang rokok legal. Saya nggak ngerti juga, belum pernah ngerasain. Ya. Karena bukan ahli hisap. Ya, bukan ahli hisap, bukan perokok. Jadi dari apa temuan di lapangan tadi Pak Adi, jika Pak Adi sudah menemukan ada segelintir pedagang yang menjual rokok ilegal, ya kemudian bagaimana nanti
sanksinya ada pernah prosesnya ya, nggak? proses Prosesnya. pemeriksaannya ya. Iya, gimana produksi apa sih pengusaha rokok ilegal itu pernah ketangkap juga nggak sama bea cukai? Ya, Ada. jadi mungkin cerita lengkapnya gini Mbak. Kebanyakan yang saat ini kami razia ini hasilnya ya, rokok-rokok yang beredar di Lombok Barat ini ternyata bukan produksi Lombok. Jadi kebanyakan produksi dari intinya luar Lombok lah, Oh gitu, yang walaupun ilegal. yang ilegal. Nah, kemudian mereka tidak mungkin apa istilahnya kami datangkan ya, karena pada saat proses pemeriksaan ini ada namanya batas wilayah kewenangan. Kami hanya wilayah kami itu hanya di Pulau Lombok. Nah ini jadi masalah karena rokok-rokok yang banyak beredar di kita itu dari luar Pulau Lombok. Kebanyakan luar. Kita tidak bisa kita tidak bisa menindaklanjuti pemeriksaan itu kalau si pemilik warung atau toko itu tidak membuka informasinya. Jadi pemilik warung atau toko banyak yang pasang badan. Dari mana dapat rokoknya nggak mau cerita. Oh gitu. Atau mereka mau cerita, tetapi ketika kami minta mereka untuk menghubungkan dengan si sales misalnya, itu si sales atau distributornya sudah tahu. Wah ini ketangkep nih, kena razia nih, Benar-benar. hilang. Jadi dia punya nomornya, misalnya dia hubungi, bang di mana bang, ini apa ada bea cukai nih, lagi tanya-tanya tentang rokok. Udah Langsung hilang Hilang. gitu ya karena udah tahu. karena tahu barangnya dia kena razia. Dan prosesnya cukup panjang gitu ya untuk Nah, yang seperti ini kan kasihan Mbak, penjual-penjual ini kan dia tidak tahu tentang informasi bahwa yang dijual itu sebenarnya yang ilegal. Ketika dia sudah jual, sudah mulai laku, tiba-tiba dihajar di tengah jalan kan, gitu. Ketika ternyata terbukti rokok yang dia jual itu adalah rokok yang ilegal. Gitu. Nah, kita ingin sebenarnya menelusuri sampai ke produsennya di mana sih sebenarnya. Cuman ya tadi ketika informasi itu terhenti di pemeriksaan tahap pertama ke para pemilik toko atau warung, yang mereka lebih cenderung pasang badan, mereka nggak mau ngaku gitu ya. Nah ini yang jadi kendala buat kami. Sehingga akhirnya pemeriksaan itu tidak sampai berujung ke di mana pelakunya pabriknya. langsung. Tapi ya. dari bungkus-bungkus rokok yang ilegal yang selama ini kami lakukan razia, memang diduga ini dari luar pulau. Luar Pulau Lombok, apalagi Lombok Barat kayaknya semoga saja bukan Bu ya. Ya, kalau di Lombok tadi saya sampaikan relatif sebenarnya patuh, pengusaha-pengusaha itu patuh. Mereka ada juga yang sudah pernah kami cabut. Tadi tapi anunya apa? Di Lombok Barat. Ya, Lombok Barat ada kena satu juga. Gitu. Itu case-nya karena dia jual pita cukai. Oh, jual pita cukai yang asli ke pengusaha yang lain. ilegal. Padahal ini kan tidak boleh. Iya benar. Nah, itu ditempelkan di rokok lain dan kami dapat informasinya dari kantor lain. Dari bea cukai di luar Lombok menginformasikan ke kami, ini ada rokok merek X gitu ya. Dia dilekati pita cukai ini yang diduga ini seharusnya punyanya pengusaha di Lombok. Gitu. Iya, Kami tapi kaget kan, ternyata beda. Kalau rokok dari produksi Lombok bisa beredar sampai ke luar Pulau Lombok, apalagi itu di Jawa misalnya, luar biasa kan Mbak? Iya luar biasa. Dikenal sama Di seluruh luar daerah. Indonesia nanti rokoknya. Tapi sayangnya ternyata yang beredar ini yang pita cukainya tidak sesuai. Gitu. Nah, ini yang kemudian oleh kantor bea cukai setempat dilakukan pemrosesan, kemudian direkomendasikan ke kami untuk melakukan tindak lanjut. Kami tidak lanjuti dengan pemanggilan juga, sampai akhirnya kami cabut Bu izin usaha. Berarti tinggal 5 sekarang pengusahanya apa? 6 itu setelah. Dari setelah penjelasan dicabut, Pak Adi tadi Pak ya, jadi banyak sekali ternyata pengusaha produksi rokok atau bahkan pedagangnya juga ternyata sama-sama pinternya gitu ya, memiliki banyak cara gitu untuk mereka ini yang jelas jaringan Mbak. Iya. Makanya saya sering dikomplain oleh LSM ataupun asosiasi itu ya, misalnya ini kok kami kok nggak boleh melakukan operasi sendiri, padahal kami tahu misalnya karena mereka ini dalam jaringan yang mereka bisa bekerja sama
ketika misalnya ada yang melakukan tindakan itu bukan dari bea cukai, itu mereka bisa mengajukan upaya perlawanan hukum. Oke, nah ngomong masalah hukum, saking Ya. pintarnya, seenggaknya ya, atau memang sangat penting sekali pemirsa GMTV atau masyarakat khususnya di Kabupaten Lombok Barat tahu sanksi hukum ketika Anda jadi- menjual rokok ilegal. Ya. Nah, jangan sampai Anda adalah salah satu pedagang rokok ilegal, kemudian tidak tahu apa sanksi hukum yang akan Anda dapatkan atau yang akan Anda terima. Supaya Baik. nanti itu bisa menjadi pembelajaran atau efek jerah gitu ya, supaya tidak menjual rokok ilegal lagi. Ya. Oke, kita dengarkan penjelasan seperti ini apa. biasanya di setiap sosialisasi ini sebenarnya saya agak khawatir kalau menyampaikan ini, karena Oke. kalau benar-benar ini kita tegakkan, semua penjual-penjual yang di warung-warung, di toko-toko itu kita razia terus kita tegakkan ini, penuh Mbak penjaranya. Kasihan Harus juga ya, bangun banyak penjara pertimbangan. lagi. Tapi melihat manfaatnya kan sangat besar juga Ya, nah itu makanya pasal saya bacakan ya beberapa Oke. pasal pidananya ini biar pemirsa GMTV dan masyarakat luas tahu. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Cukai Nomor 11. Pasal 50. Pasal 50 itu setiap orang yang tanpa memiliki izin. Oke. Izinnya tadi namanya NPPBKC tadi kan. Menjalankan kegiatan pabrik barang kena cukai hasil tembakau. Berarti ini dia memproduksi hasil tembakau, bisa rokok, bisa cerutu, bisa tembakau iris tanpa izin. Itu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun, dan pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Tadi sanksinya itu dan bukan Berarti atau. barang. Jadi samaan gitu ya. selain penjara juga Ada denda. denda. Benar. Ini yang tidak Jadi nggak punya main-main. izin, melanggar pasal 50. Oke. Pasal 54. Setiap orang yang menawarkan, Menjual berarti. menyerahkan, Oke. beda Mbak. Menawarkan itu sales. Sales, iya Ya. benar. Menyerahkan ini ekspedisi. Oke. Dia tidak punya barangnya tapi dia menyerahkan karena dia jasa pengiriman kan. Menjual, jual ada sendiri. Menjual satu. Menyediakan untuk dijual. Ini orang sial. Belum kejual barangnya baru disimpan kena disimpan di gudangnya kan. Oke. Itu kategorinya menyediakan untuk dijual karena dia taruh disimpan di gudang kan belum ada bukti dia menjual kan. Benar-benar. Itu Tapi kalau kategorinya menyediakan untuk dijual. itu Barang sanksi kena hukum. cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibukui tanda pelunasan cukai lainnya Oke. sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Jadi luar biasa Ada ya penjaranya, kalau di sini kalimatnya dan atau di pasal 54. Ini kena semua nih. Menawarkan, menyerahkan, menjual, Menjual, itu. menyediakan untuk dijual, itu kena semua. kena semua. Walaupun pedagang kecil Iya. ya, tapi kalau ketahuan menjual rokok ilegal ternyata ada sanksinya juga. Ya. Untuk nggak seberapa, tapi Sanksinya. sanksinya Itu makanya kami Oke, sering perlu menyarankan dipertimbangkan. kalau biasanya kami operasi itu Mbak, kami tidak langsung. Pada saat pertemuan pertama itu biasanya kami masih berikan edukasi. Oh, Kami maklumi lah. Biasanya kan mereka juga beralasan, Pak saya tidak tahu Pak aturannya. Oke. Tapi setelah 2 kali, 3 kali ketemu, mosok alasannya tidak tahu terus. Jadi nggak bisa ditoleran. Ya, akhirnya, ketika sudah 2 kali, kami punya bukti, kami sudah pernah datangi ini. Itu tuh cara-cara atau trik kami untuk mengidentifikasi toko ini sudah pernah disosialisasi. Toko ini sudah pernah bahkan waktu itu disosialisasi sampai barangnya sempat kita mau sita tapi nggak jadi. Nah itu kita punya historisnya sehingga kadang pemiliknya yang lupa gitu. Iya, saya sudah pernah didatengin ya Pak. Oke, dari penjelasan tadi ya pemirsa GMTV dimanapun Anda berada, semoga saja Anda bisa teredukasi dan bisa memberi pertimbangan untuk diri Anda sendiri ketika hendak atau Anda berniat untuk menjual rokok ilegal ya. Nah,
Mungkin dari penjelasan Bu Kadis tadi dan dari Pak Adi dari pihak Bea Cukai sendiri menyadarkan kita betapa pentingnya untuk kita menghindari yang namanya atau tidak mengkonsumsi rokok ilegal ini. Mungkin Anda terniat gitu ketika Anda suatu saat nanti atau bahkan nanti ketika Anda menemukan rokok ilegal harus kemana melapornya ya. Siapa tahu Pak Adi ada informasi penting gitu untuk pemirsa GMTV kemana mereka harus melapor. Ini memang kami sangat harapkan Mbak. Jadi tadi saya sampaikan para apa istilahnya jaringan rokok ilegal ini juga mereka tidak bergerak sendiri. Makanya hati-hati Bapak Ibu, para pengusaha ataupun para penjual, kami tidak berharap para pemirsa GMTV atau masyarakat menjadi pahlawan kesiangan. Maksudnya gini, jangan sampai karena saking semangatnya ingin melakukan razia ke jadi karena saking keselnya gitu ya, pengen melakukan operasi sendiri, padahal itu juga melanggar hukum. Nggak boleh Tidak asal. boleh, karena yang boleh melakukan tindakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 adalah Bea Cukai. Benar. Teman-teman Satpol PP pun ketika mereka melakukan razia pasti akan diserahkan ke Bea Cukai. Teman-teman APH lain pun TNI, Polri, Kejaksaan ketika melakukan operasi bersama mereka juga akan serahkan ke Bea Cukai. Jadi tidak dilakukan penindakan sendiri karena rawan ada upaya hukum yang akan dilakukan oleh si jaringan yang ilegal kita. Jadi dia karena kadang sudah punya kekuatan modal Mbak, itu bahkan bisa sampai menyewa lawyer yang kemudian nanti membela mereka pada saat mereka kita sidangkan. Oke, tapi setidaknya ini kan bisa tahu ketika dia menemukan satu pabrik gitu ya untuk dihubungi kemana gitu. Ya, kalau maksudnya bagaimana memberikan informasi, nah itu silahkan. Ini justru yang kami tunggu. Para pemirsa GMTV khususnya atau masyarakat Lombok Barat secara luas, jika menemukan peredaran rokok ilegal, silahkan bisa menghubungi kami Bea Cukai di official WhatsApp kami di 0818 0794 5000. Saya ulangi lagi 0818 0794 5000. Informasi terkait pelapor kami rahasiakan. Jadi tidak akan kami bocorkan. Biasanya kan masyarakat ragu-ragu ya Mbak. Benar, ya, takut identitasnya kebuka. Saya diancam. Benar-benar. Masuk ke nomor 0818 itu informasinya akan dirahasiakan. Oke, jadi bahkan aman. Kalau Bapak Ibu khawatir nggak usah kasih nama, anonim. Ya. Aman berarti ketika Anda turut mendukung program Gempur Rokok Ilegal ini ya sebagai bentuk dukungan masyarakat terhadap pemerintah yang memang DBHCHT atau hasil cukai dan hasil tembakau itu akan diperuntukkan lagi ke masyarakat. Dari masyarakat dukungannya dan untuk masyarakat akan menikmati manfaatnya. Baik, luar biasa. Sebenarnya masih banyak lagi pertanyaan untuk Bu Kadis Pertanian ya, tapi karena berhubung waktu yang tidak memungkinkan tak terasa. Jadi dari bincangan-bincangan tadi sudah banyak mengedukasi kita pemirsa ya, mulai dari manfaat, dampak dan ciri-ciri rokok ilegal sudah dijelaskan secara detailnya. Ya semoga saja dari penjelasan tersebut bisa mengedukasi pemirsa semuanya dan bisa menyadarkan kita betapa pentingnya kolaborasi dalam menggempur peredaran rokok ilegal khususnya di Kabupaten Lombok Barat untuk meningkatkan penerimaan cukai atau penerimaan negara yang akan diperuntukkan untuk masyarakat lagi. Baik, kalau gitu langsung saja kita tutup acara podcast kali ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bu Kadis Pertanian Kabupaten Lombok Barat dan Pak Adi juga selaku Ketua Kepala Seksi Kepatuhan Internal Bea Cukai Mataram. Baik, terima kasih atas perhatian pemirsa GMTV dimanapun Anda berada dan seluruh kru yang bertugas dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat. Saya Windy Andriani pamit undur dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.